Pernahkah kita berpikir bahwa hidup ini memang berjalan berdasarkan prinsip waktu? Kita lahir, tumbuh dewasa, hingga tua dan mati. Ada juga yang hidupnya berakhir sebelum tua, ada juga yang masa tuanya berjalan sangat lama. Namun semua itu berakhir pada kematian. Apakah ini berarti bahwa prinsip waktu hanya berjalan dalam kehidupan, bukan kematian? Apakah dalam kematian tidak ada lagi hal-hal yang berkaitan dengan waktu? Dalam agama, pertanyaan itu sudah terjawab, bahwa dalam kematian pun ada proses menunggu, proses menjadi kehidupan lain, yang semua itu menandakan prinsip waktu. Berbeda dengan agama, sains juga punya jawaban berbeda, bahwa waktu berlaku bukan hanya bagi kehidupan manusia, tapi lebih luas lagi, bahwa waktu menjadi prinsip yang mendasari alam semesta. Di awal tahun 2025 ini, coba kita sejenak meninggalkan keramaian yang sifatnya momentum, kita renungkan sejenak tentang apa itu waktu bagi kita. Kenapa kita menunggunya, melewatkannya, dan mengenangnya. Setidaknya pemahaman mendalam tentang ini bisa menjadikan perjalanan hidup kita lebih bermakna. Hakikat waktu menurut Heraklitos berakar pada gagasan bahwa realitas adalah perubahan yang terus-menerus. Dalam fragmennya, Heraklitos menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat masuk ke sungai yang sama 2 kali, karena air yang mengalir terus berubah. Pernyataan ini tidak hanya menggambarkan perubahan fisik yang dapat diamati, tetapi juga mencerminkan pandangan filosofisnya bahwa eksistensi adalah proses dinamis. Waktu, dalam pandangan Heraklitos, bukanlah entitas statis yang terpisah dari dunia, melainkan kerangka yang memungkinkan perubahan itu sendiri terjadi. Tanpa waktu tidak ada perubahan, dan tanpa perubahan waktu bisa kehilangan maknanya. Dengan demikian, waktu tidak hanya menjadi medium pasif, tetapi juga bagian integral dari keberadaan. Lebih dari sekadar aliran perubahan, waktu menurut Heraklitos juga memiliki sifat dialektis, yaitu menciptakan harmoni melalui konflik. Dalam fragmen lainnya, ia menyatakan bahwa harmoni tersembunyi lebih kuat daripada harmoni yang tampak. Pernyataan ini menunjukkan bahwa waktu bukanlah proses linier yang sederhana, tetapi melibatkan siklus di mana hal-hal yang bertentangan saling melengkapi. Contohnya, siang berubah menjadi malam, panas menjadi dingin, dan hidup berubah menjadi mati. Semua ini adalah proses yang terjadi dalam waktu dan tidak dapat dipisahkan darinya. Dalam pandangan Heraklitos, waktu mengintegrasikan konflik-konflik tersebut ke dalam kesatuan yang lebih besar. Heraklitos juga menghubungkan waktu dengan konsep logos, yaitu prinsip rasional yang mengatur alam semesta. Dalam fragmen pembuka karya-karyanya, ia menulis bahwa logos selalu ada, tetapi kebanyakan manusia tidak memahami atau mendengarnya. Logos adalah hukum universal yang memberikan keteraturan pada perubahan yang tampak kacau. Waktu dalam hal ini adalah manifestasi dari logos yang memastikan bahwa aliran perubahan tidak terjadi secara acak, melainkan mengikuti pola tertentu yang dapat dipahami melalui rasio. Thomas M. Robinson dalam karyanya Heraclitus Fragments menjelaskan bahwa waktu dalam pandangan Heraklitos bukanlah dimensi netral, tetapi bagian dari struktur kosmis yang membawa makna pada perubahan. Waktu bukan hanya ukuran perubahan, tetapi juga mekanisme yang menyatukan semua elemen dalam kosmos ke dalam harmoni yang rasional. Waktu adalah medium yang memungkinkan realitas untuk terus berubah, tetapi perubahan tersebut tidak terjadi secara sembarangan. Melalui waktu, harmoni muncul dari konflik dan logos memberikan keteraturan pada aliran perubahan tersebut. Pemahaman Heraklitos tentang waktu berkaitan dengan kehidupan manusia dan gerak alam semesta. Heraklitos tidak memisahkan manusia dari alam semesta, ia melihat manusia sebagai bagian integral dari realitas yang selalu berubah. Konsep waktu dalam filsafatnya mencakup dimensi kosmik yang mengatur harmoni semesta, tetapi juga memiliki implikasi langsung bagi cara manusia memahami keberadaan mereka di dunia. Misalnya, dalam pandangan Heraklitos, waktu manusia mencerminkan siklus alami kehidupan, mulai dari kelahiran, pertumbuhan, penuaan, dan kematian. Dengan memahami bahwa waktu membawa perubahan yang tak terhindarkan, manusia didorong untuk menerima ketidakpastian hidup dan menemukan harmoni dalam konflik internal mereka sendiri. Dalam konteks ini, Heraklitos memberikan wawasan eksistensial
bahwa waktu bukanlah musuh, tetapi bagian dari proses menjadi yang mendefinisikan kehidupan manusia. Di sisi lain, Heraklitos juga memahami waktu sebagai prinsip universal yang mengatur perubahan di alam semesta. Ia menyatakan, dunia ini yang sama bagi semua, tidak diciptakan oleh para dewa atau manusia, tetapi selalu ada, adalah, dan akan menjadi api yang hidup yang menyala dengan ukuran tertentu dan padam dengan ukuran tertentu. Ungkapan ini menunjukkan bahwa waktu adalah elemen kosmik yang mengatur transformasi elemen-elemen dasar alam, api, air, tanah, dan udara. Perubahan seperti siklus siang dan malam, musim, atau pergerakan bintang adalah manifestasi dari waktu yang bekerja di tingkat makrokosmos. Waktu dalam pandangan ini tidak hanya mengukur gerak, tetapi juga menjadi prinsip yang membuat alam semesta tetap dalam harmoni meskipun terus berubah. Martin Heidegger adalah seorang filsuf modern yang mengkritik bagaimana filsafat modern menafsirkan dunia dan kehidupan manusia. Dalam karya besarnya Being and Time, Heidegger menjelaskan bahwa waktu sangat erat kaitannya dengan konsep keberadaan manusia, atau yang ia sebut sebagai Dasein. Ini adalah istilah Jerman yang berarti ada di sini. Heidegger menawarkan pemahaman radikal tentang waktu yang melampaui konsep kronologis atau objektif, bahwa baginya, waktu bukan sekadar penghitungan peristiwa tetapi struktur mendasar dari keberadaan manusia. Melalui waktu, manusia memahami dirinya, dunianya, dan kemungkinan-kemungkinan yang ia hadapi. Heidegger menolak konsep waktu sebagai sesuatu yang objektif dan linier, sebagaimana dipahami dalam fisika klasik atau kehidupan sehari-hari. Ia membedakan antara waktu kronologis yang disebut Zeit dan waktu eksistensial yang disebut temporalitet. Waktu eksistensial adalah cara manusia mengalami keberadaan mereka sendiri, sebuah hubungan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan yang tidak bisa dipisahkan. Heidegger menjelaskan bahwa manusia tidak hanya ada dalam masa kini, tetapi hidup dalam kesadaran akan masa lalu, yaitu yang membentuk siapa kita sekarang. Di sisi lain, manusia juga hidup di masa depan yang penuh dengan kemungkinan. Sebagai contoh, seseorang yang merasa cemas tentang wawancara kerja di masa depan tidak hanya hidup dalam momen sekarang, tetapi juga masa depan, yaitu masa wawancara yang belum terjadi, tetapi sudah memengaruhi tindakan dan perasaannya saat ini. Ini berarti waktu tidak bekerja secara linier, tetapi sebagai struktur dinamis yang melibatkan semua dimensi temporal secara bersamaan. Heidegger menegaskan bahwa waktu adalah cara Dasein memahami keberadaannya dalam dunia. Ia menempatkan masa depan sebagai dimensi waktu yang paling mendasar dalam keberadaan manusia. Ia berargumen bahwa Dasein selalu berada menuju masa depan. Ia menyebutnya dengan istilah Sein zum Tode, yang berarti manusia hidup dalam pengertian bahwa mereka bergerak menuju kemungkinan-kemungkinan mereka, termasuk kemungkinan kematian. Kematian dalam pandangan Heidegger adalah batas akhir dari waktu eksistensial yang membuat manusia sadar akan keterbatasannya dan mendorong mereka untuk hidup secara otentik. Misalnya, seorang mahasiswa yang menyadari bahwa waktu kuliahnya terbatas mungkin akan berusaha memanfaatkan waktunya dengan lebih bijaksana. Ia sadar bahwa kemungkinan masa depan yang bisa lulus ataupun gagal adalah sesuatu yang akan datang, tetapi tindakan-tindakan saat ini dipandu oleh kesadaran itu. Heidegger menjelaskan bahwa kesadaran akan kematian membuat manusia menjalani kehidupan yang lebih penuh dengan menghadapi kenyataan bahwa waktu tidak bisa diulang. Dalam hal ini, waktu adalah sumber makna bagi keberadaan manusia. Masa lalu, kini, dan masa depan tidak dilihat sebagai entitas yang terpisah, tetapi sebagai kesatuan yang saling terkait. Ia menyebut struktur ini sebagai ekstase waktu. Masa lalu adalah apa yang sudah kita warisi dan bentuk identitas kita. Masa kini adalah tindakan yang kita ambil berdasarkan warisan itu. Dan masa depan adalah kemungkinan-kemungkinan yang terus-menerus kita rancang. Kesadaran manusia selalu terbentang dalam ketiga dimensi waktu ini. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki trauma masa kecil tidak hanya mengalami trauma tersebut sebagai sesuatu dari masa lalu, tetapi membawanya ke masa kini dalam bentuk perilaku dan emosi tertentu. Trauma itu juga memengaruhi bagaimana ia memandang masa depan, misalnya dalam membangun hubungan baru.
Fenomena ini menunjukkan bahwa waktu tidak bergerak maju secara mekanis, tetapi merupakan bagian dari cara manusia berada di dunia. Heidegger berpendapat bahwa hanya melalui kesadaran penuh akan waktu, manusia dapat hidup secara otentik. Hidup otentik berarti menerima keterbatasan waktu dan menjalani kehidupan sesuai dengan pemahaman mendalam tentang makna keberadaan. Sebaliknya, hidup yang tidak otentik terjadi ketika manusia melarikan diri dari kenyataan waktu, misalnya dengan menyibukkan diri dalam rutinitas tanpa merenungkan tujuan hidup mereka. Seorang pekerja kantoran yang menghabiskan hari-harinya hanya untuk menyelesaikan tugas tanpa merenungkan apa yang sebenarnya ingin ia capai, mungkin hidup secara tidak otentik. Namun, jika ia menyadari keterbatasan waktunya dan mulai merancang masa depan yang sesuai dengan keinginannya, ia mulai hidup secara otentik. Heidegger menekankan bahwa waktu, khususnya kesadaran akan kematian, adalah dorongan utama bagi manusia untuk mencapai keotentikan ini. Satu lagi, seorang filsuf kontemporer, Gilles Deleuze, memiliki pemahaman tentang waktu yang memiliki akar filosofis yang sangat berbeda dibandingkan dengan pandangan tradisional yang linier atau eksistensial. Dalam karya utamanya, Difference and Repetition, Deleuze menolak konsep waktu kronologis yang terfragmentasi menjadi masa lalu, kini, dan masa depan. Sebagai gantinya, ia menawarkan konsep waktu yang bersifat berganda atau multiplicity dan berbasis pada keberulangan atau repetition, serta perbedaan atau difference. Waktu bagi Deleuze bukan sekadar kerangka untuk mengukur perubahan, tetapi merupakan kekuatan yang menciptakan perbedaan dan memungkinkan realitas berkembang menjadi sesuatu yang baru. Deleuze memulai argumennya dengan menolak gagasan bahwa waktu mengalir secara linier dari masa lalu ke masa depan. Sebagai gantinya, ia mengajukan 3 sintesis waktu yang membentuk realitas, yaitu waktu masa kini, waktu masa lalu, dan waktu masa depan. Sintesis ini tidak berdiri secara terpisah, tetapi saling bertumpang tindih dan menciptakan pengalaman yang kompleks. Menurut Deleuze, waktu masa kini adalah sintesis pertama yang berkaitan dengan kebiasaan. Ini adalah bagaimana manusia mengorganisasi waktu sehari-hari melalui pola dan rutinitas. Seperti seseorang yang minum kopi setiap pagi sebelum bekerja menciptakan struktur waktu yang mengulang. Namun, waktu ini bersifat pasif dan tidak melibatkan transformasi mendalam. Ia hanya mengulang pola-pola yang sudah ada. Deleuze menyebutnya sebagai waktu kebiasaan, karena ia menciptakan rasa stabilitas dalam hidup manusia. Sintesis kedua adalah waktu masa lalu yang tidak sepenuhnya hilang, tetapi tetap ada dalam bentuk memori yang terus hadir di masa kini. Masa lalu menurut Deleuze adalah struktur permanen yang memungkinkan manusia memahami pengalaman masa kini. Misalnya, seorang anak yang pernah diajari berenang akan membawa pengalaman masa lalu tersebut setiap kali ia berada di air. Memori ini bukan hanya sesuatu yang tersimpan secara pasif, tetapi bekerja secara aktif dalam membentuk cara manusia mengalami dunia saat ini. Sintesis ketiga dan yang paling penting bagi Deleuze adalah waktu masa depan, yang ia kaitkan dengan konsep perbedaan murni. Masa depan tidak ditentukan oleh kebiasaan atau memori, tetapi adalah wilayah keterbukaan di mana sesuatu yang benar-benar baru dapat muncul. Deleuze menyebut waktu ini sebagai waktu aion dalam karyanya The Logic of Sense, di mana masa depan adalah proses kreatif yang terus menghasilkan realitas baru. Sebagai contoh, seorang seniman yang menciptakan karya seni baru tidak hanya mengulang pola-pola lama atau terikat oleh memori, tetapi melibatkan kemungkinan masa depan yang belum pernah ada sebelumnya. Salah satu gagasan utama Deleuze tentang waktu adalah konsep keberulangan, repetition. Ia menolak gagasan bahwa keberulangan adalah pengulangan hal yang sama. Sebaliknya, keberulangan menciptakan perbedaan. Setiap pengulangan adalah proses transformasi yang membawa sesuatu yang baru ke dalam realitas. Seperti seseorang yang membaca puisi yang sama pada hari yang berbeda akan memahami makna yang berbeda tergantung pada konteks emosional, suasana hati, atau pengalaman hidup saat itu. Waktu, dalam pandangan ini bukanlah latar belakang yang pasif, tetapi kekuatan yang aktif menghasilkan perubahan. Hal ini ia jelaskan secara detail dalam bukunya Difference and Repetition, di mana Deleuze menegaskan bahwa
Keberulangan bukanlah kembalinya identitas, melainkan produksi perbedaan. Bayangkan seseorang yang sedang belajar bermain gitar. Awalnya, ia mengulangi chord yang sama berkali-kali. Ini adalah waktu sebagai kebiasaan, yaitu masa kini, di mana rutinitas membentuk dasar keterampilannya. Kemudian, ia mengingat teknik-teknik dari pelajaran sebelumnya yang merupakan waktu sebagai memori masa lalu. Namun, ketika ia mulai menciptakan melodi baru yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya, ia memasuki waktu masa depan sebagai wilayah perbedaan radikal. Proses belajar gitar ini menunjukkan bagaimana waktu bekerja sebagai kekuatan yang menciptakan perbedaan dan transformasi. Dari semua pandangan itu, apa yang bisa kita simpulkan tentang waktu bagi kehidupan kita dan bagi dunia ini? Tentu masing-masing orang bisa saja menafsirkan secara beragam. Namun setidaknya pemahaman tersebut dapat menegaskan bahwa tahun berapa tidaklah penting. Berapa umur kita, bagaimana masa lalu kita, dan apa yang kita cita-citakan di masa depan juga bukan hal mendasar yang dapat memaksa kita menjalani hidup sekedar berjalan menuju kematian. Heraklitos mengajarkan harmoni, bahwa segala kontradiksi yang ada di dunia ini selalu pada akhirnya berjalan sesuai polanya. Hampir sama dengan Deleuze yang meyakini waktu sebagai penggerak munculnya perbedaan-perbedaan baru, kreativitas baru yang menyusun masa depan kita. Sedangkan Heidegger mengingatkan kita untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin, melalui refleksi akan kematian yang dapat membuat perjalanan hidup penuh penghayatan. Tahun 2025 baru mulai dan akan datang tahun-tahun selanjutnya, mulai dari hari demi hari dan seterusnya, mulai dari perasaan hari ini dan harapan masa depan. Resolusi tidak semestinya dimulai di awal tahun. Sebaliknya, setiap masa kini, setiap masa sekarang, mesti ada penghayatan mendalam sehingga hidup lebih bermakna.